Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan review match secara singkat aja untuk 8 pertandingan ya, karena saya belum buat video reviewnya kecuali Persita lawan Madura United ya. Jadi sisanya saya belum buat dan saya akan secara singkat aja. Kita mulai dulu dari Bayangkara dengan Arema ya. Di pertandingan ini yang saya harapkan untuk kedua tim adalah yang penting bisa menang, yang penting 3 poin. Bagaimana cara permainannya itu masih nomor 2. Karena apa? Yang penting Arema dan Bayangkara itu bisa menjaga masalah mental pemain. Lalu yang kedua ya tentu bisa keluar dari zona degradasi. Maka dari itu saya bilang yang penting menang. Dan di sini Arema FC berhasil memperoleh kemenangan 0-2. Ya, ini 2 pertandingan terakhir Arema sudah menang tanpa kemasukan juga. Ya, ini cukup bagus untuk Arema. Jadi yang penting Arema secara perlahan bisa keluar dulu dari zona degradasi. Kalau berbicara dari skema permainan, nantilah kita akan lihat skema permainan Arema kalau bisa menjaga konsistensi. Ya, terutama bisa keluar dulu dari zona degradasi. Baru nanti kita berbicara ke skema permainannya bagaimana, melihat perform pemain Arema ini bagaimana. Ya, karena di babak pertama kemarin Gustavo nggak bermain dulu, Loko Lingoy juga nggak bermain dulu ya, baru main di babak kedua. Ya, sistem permainan Arema terbukti tetap bisa berjalan. Gol dari Ginanjar Wahyu dan juga Loko Lingoy itu murni dari kreativitas serangan. M. Rafli yang memberikan assist ke Ginanjar Wahyu dari sektor kiri, lalu gol dari Loko Lingoy itu prosesnya dari Dedik Setiawan di sektor kanan. Ya, ini terbukti ya kalau sistem permainan Arema ya sejauh ini sudah cukup bagus. Ya, saya berharap tinggal konsisten dulu. Ya, tapi untuk saat ini ya target saya yang penting Arema bisa menang dulu dan bisa keluar dari zona degradasi. Sedangkan untuk Bayangkara FC semakin terus mendapatkan hasil negatif, yang ditakutkan ini kan masalah mental pemain ngedown. Jadi ya pelatih dari Bayangkara ataupun manajemen Bayangkara harus bisa melihat dengan serius ya kondisi Bayangkara saat ini yang berada di zona akhir ya, di peringkat akhir di zona degradasi. Ini ya, jadi untuk Arema FC selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dengan kemenangan ini Arema FC secara perlahan bisa keluar dari zona degradasi dan bisa tampil secara konsisten. Lalu untuk Persija Jakarta dengan Persib Bandung di pertandingan kali ini harus berakhir dengan skor imbang 1-1. Jadi kesimpulan saya untuk Persija Jakarta bisa mendominasi di babak pertama, tapi di babak kedua justru Persib Bandung yang bisa mengambil alih permainan. Ini masih posisinya 11 lawan 11 ya. Jadi Persib Bandung bisa mengambil alih permainan dari masalah permainan masih 11 lawan 11. Apalagi ketika Hanus Syabandi harus terkena kartu merah. Ya, ketika Persija Jakarta harus bermain dengan 10 orang, itu barulah Persib Bandung memainkan semua pemain intinya. Ya, DDS yang berhasil menyamakan kedudukan itu menggantikan Igbo Nevo ya, pemain bertahan masuk digantikan pemain penyerang. Jadi terlihat kalau Hodak lebih mementingkan ya totalitas menyerang karena Persija juga sudah bermain dengan 10 orang. Jadi kesimpulannya untuk Persija Jakarta dari masalah konsistensi skema permainan masih belum terlihat bisa konsisten. Di babak pertama bagus, tapi babak kedua justru seperti kendor, seperti nggak bisa keluar dari tekanan pressingnya Persib Bandung. Padahal di babak pertama ini Persija Jakarta bisa keluar dari pressingnya Persib, tapi justru di babak kedua seperti ngeflop permainannya Persija Jakarta ya, jadi belum bisa konsisten. Lalu yang kedua masalah peluang gol ini masih minim. Gol yang tercipta dari Simic juga melalui servis bola mati ya, headingan dari asisnya Gajos. Jadi ya Persija Jakarta masih sangat minim dalam hal menciptakan peluang. Apalagi ya ini Persija Jakarta kan harus memperoleh 3 poin, syaratnya harus bisa mencuri gol. Nah, tapi kalau perform Persija Jakarta dalam hal menciptakan peluang masih minim, ya hasil-hasil inkonsisten dari Persija Jakarta ya tentu saja masih belum ada peningkatan kalau terus-terusan seperti ini. Ya, jadi ini tentunya harus ada evaluasi juga dari Thomas Doll ataupun dari manajemen Persija yang melihat para pemain Persija sejauh ini belum bisa konsisten menjaga performnya. Lalu untuk Persib Bandung kalau saya bilang justru di bawah Hodak sudah ada peningkatan. Dari permainan yang lebih cenderung cepat ya, tidak terlalu banyak bermain dengan bola possession tapi tempo lebih bermain cepat. Madinda juga cukup bermain bagus ya, Rahmat Irianto dengan Mark Klok juga is okay. Tapi memang di babak pertama yang membedakan ya Mark Klok dan Rahmat Irianto ya lebih bermain sebagai gelandang box to box. Jadi seperti penyerangan Persib Bandung ya di sektor tengah hanya mengandalkan Madinda.
Tapi ketika di babak kedua ya Beckham Putra bermain ya suasana lebih bisa cair. Lalu juga saya melihat ketika Hodak menangani Persib ya dengan dicadanginnya DTS ya di pertandingan kali ini, ya ini membuktikan juga kalau Hodak lebih mementingkan ke skema permainan daripada ke kualitas pemain. Karena kan selama ini DTS selalu menjadi pilihan utama ya, tapi justru Hodak ini seperti sudah memiliki perbedaan prinsip ya. Jadi ya menurut saya Hodak bisa menguasai ruang ganti Persib Bandung. Ini sudah bisa membuktikan lagi nih Hodak. Ya, jadi untuk Persija Jakarta dengan Persib Bandung ya tetap semangat ya. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil yang lebih optimal lagi. Lalu ada Rans dengan Persik Kediri ya. Di pertandingan kali ini kalau saya bilang ya Rospide seperti justru ada blunder dari line up. Memang Persik Kediri banyak ditinggal pemain depannya seperti Devinho atau Flavio. Kalau di lini belakang hanya hanya Hamra ya yang absen, tapi masih bisa diganti oleh Arthur atau Rohichan yang sebagai pemain belakang, dipaksa sebagai pemain belakang ya, karena Fafa kemarin lebih didorong ke sayap. Jadi kalau saya bilang Rospide ini seperti sudah blunder dari line up-nya ya, terutama memainkan Faris Aditama, Adi Eko, Arthur Irawan. Ini kan kalau boleh saya bilang 3 pemain ini masih kontribusinya minim ya di musim ini. Tapi justru seperti nama Kanavi, Abioso, Pahabol, Supriyadi ataupun Fitra Ridwan, ini justru pemain yang minimal masih bisa memberikan kontribusi, tapi di bangku cadangin semua. Jadi menurut saya sudah ada line up yang blunder dari Rospide. Dan ini dibuktikan juga ketika babak pertama belum usai, ya Persik Kediri sudah menggantikan 3 pemainnya. Ya, MK Nafi masuk, Agil masuk, lalu satunya lagi MK Nafi ya masuk. Itu kan sudah terlihat kalau memang Rospide sudah ada blunder dari masalah pergantian pemain. Ya, Supriyadi masuk menggantikan Arthur Irawan, MK Nafi masuk menggantikan Faris Aditama, dan Agil menggantikan Adi Eko. Ini kan tiga pemain yang saya bilang tadi selama ini belum terlalu banyak kontribusinya untuk Persik Kediri. Ya, jadi ini sudah jelas ada blunder dari Rospide. Lalu di babak kedua memang untuk Pahabol main, lalu Abioso main, selebihnya Schroyer yang bisa dimainkan dari awal. Memang terlihat kalau Persik Kediri lebih banyak bermain, lebih banyak menekan di babak kedua daripada di babak pertama. Lebih banyak menciptakan peluang di babak kedua daripada di babak pertama. Tapi sebetulnya secara sistem permainan Persik Kediri ini masih bermain dengan monoton. Menciptakan peluangnya banyak, tapi ya rata-rata melalui permainan individunya pemain, bukan dari kreativitas serangan. Lebih banyak peluang dari servis bola mati atau melakukan shoot dari luar kotak penalti yang berapa kali masih off target atau tendangannya masih mudah diantisipasi. Jadi ini yang saya bilang kalau PR dari Persik Kediri bukan hanya sekedar mencuri gol atau menang, tapi ke skema permainannya dulu nih. Bukan berbicara pemainnya banyak yang nggak bisa main, tapi seorang pelatih harus mementingkan ke skema permainannya dulu, baru ke kualitas pemain. Tapi ini terbukti kalau permainan Persik Kediri skema permainannya masih belum konsisten. Kemarin bisa bermain bagus, tapi besok bermain gak bagus. Jadi masih ada inkonsisten. Ini perlu ada evaluasi dari Rospide. Ya, jangan sampai Persik Kediri yang sekarang berada di peringkat ke-13 justru makin menurun. Yang saya harapkan justru ya bisa makin naik, asalkan skema permainannya ada evaluasi dari Rospide. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih hasil yang maksimal lagi. Lalu next ya, ada PSIS Semarang dengan Bali United ya. Di pertandingan kali ini PSIS Semarang berhasil memperoleh 3 poin. Lalu untuk Bali United kembali lagi harus mengalami hasil inkonsisten ya. Artinya ada menang, imbang, kalah, menang, kalah gitu. Kalau PSIS Semarang masih ada sempat lah win streak, lalu kemarin kalah sekali, lalu lawan Persik Kediri imbang. Sisanya akhirnya bisa menang lagi. Jadi kalau untuk PSIS Semarang sebetulnya nggak terlalu banyak masalah di pertandingan kali ini. Tapi untuk Bali United justru di sektor tengah ini kembali lagi nggak ada kreativitas. Yang saya ingin lihat kan di pemain box to box dengan Heber Besa. Tapi di pertandingan kali ini masih belum ada kreativitas di sektor tengah. Jadi permainan Bali United masih tetap sama mengandalkan sektor sayap. Sedangkan untuk PSIS Semarang lebih mobile. Lini tengahnya juga hidup. Diarra bermain bagus, Dewangga yang langsung bisa bermain juga cukup bagus. Ya ini sudah lengkap sebetulnya ya pemain dari PSIS Semarang. Gali Freitas juga bisa main, Marukawa main, lalu Fortes juga bisa main.
Ya, jadi terlihat kalau skema permainan sebetulnya PSIS Semarang lebih bisa mendominasi daripada Bali United. Tapi kalau dilihat di babak kedua ya, ketika PSIS Semarang sudah unggul 2-0, itu gol dari Freitas cukup bagus ya yang kedua. Saya melihat kalau permainan Bali United ketika memainkan dua striker Jefferson dengan Spaso, kalau saya bilang ini lebih efektif daripada Bali United memainkan satu striker. Ya, ini tentu saja kalau Teko tetap masih kekeh ya dengan permainan cepatnya Bali United yang tidak mengandalkan sektor tengah ya. Ya kalau saya bilang lebih efektifnya memainkan dua striker. Ya ini perlu digarisbawahi kalau Teko tetap kekeh dengan permainannya seperti ini. Jadi kalau saya ingin mendukung skemanya Teko yang seperti ini ya kalau saya bilang efektifnya ya Bali United memakai dua striker. Karena sejauh ini pemain tengah dari Bali United ini chemistry-nya seperti belum nyambung. Fadil Sausu main, M. Rashid main, ya ataupun Kadek Agung, Sidik Saimima atau Ricky Fajrin lah, Lestaluhu. Ya berapa kali percobaan ini seperti nggak ada hasilnya untuk pemain tengah Bali United. Tapi ketika Bali United memainkan dua striker ya kalau saya bilang lebih efektif lah. Minimal lebih terlihat hidup karena Jefferson lebih banyak mencari ruang, sedangkan Spaso murni sebagai target man. Ya menurut saya sejauh ini Bali United lebih efektif bermain dengan dua striker lah solusinya kalau pemain tengahnya nggak bisa terlihat berkreativitas. Ya sedangkan untuk PSIS Semarang saya kira nggak ada masalah, walaupun kemarin sempat bermain imbang lawan Persik Kediri lalu kalah lawan Persib Bandung, ya tapi kalau kalah lawan Persib Bandung kan masih bisa oke lah kita terima ya karena PSIS Semarang bermain dengan 9 orang. Tapi lawan Persik Kediri kemarin kita juga bisa lihat kalau di babak kedua masalah stamina ya PSIS Semarang ini di bench bangku cadangan memang nggak banyak pilihan. Tapi lawan Bali United kemarin sebetulnya juga di babak kedua ya itu PSIS Semarang ya masalah fisik juga mulai terlihat. Tapi karena posisinya 2-1 mungkin Agius mikirnya belum aman ini ya posisi ini. Makanya Vitinho dan juga Lutfi Kamal baru dimainkan di menjelang menit akhir. Ya, jadi ini masih bisa masuk akal pergantian pemain dari Agius. Tapi masalah stamina juga, ya ini juga masih ada PR lah dari PSIS Semarang ya, PR sedikit aja. Ya, jadi untuk PSIS Semarang selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin dan untuk Bali United tetap semangat. Semoga ada evaluasi yang lebih lagi dari hasil inkonsistennya Bali United di bawah dari Teko. Lalu next ya, kita ada Persikabo dengan Dewa United. Di pertandingan kali ini harus berimbang 1-1, ya ini faktor konsentrasi ya. Sebetulnya Persikabo sudah bermain cukup bagus selama 90 menit. Ya, tapi di menit-menit akhir ini konsentrasi pemain belakang terlihat ya. Ya, Persikabo harus kehilangan 3 poin lagi, padahal ini bermain di kandang sendiri. Tapi yang saya bisa ambil di pertandingan kali ini ya, Persikabo bermain bisa cukup bagus. Masalah mental ya saya kira sudah ada evaluasi ya, karena di atas lapangan terlihat nih para pemain Persikabo seperti sudah menemukan spiritnya lagi untuk bisa menang. Ya sebetulnya peluang-peluang dari kedua tim juga cukup banyak. Dewa United juga bermain cukup bagus sebetulnya. Ya nggak jelek-jelek banget gitu. Ya bisa mengimbangi Persikabo lah intinya. Tapi ya masalah konsentrasi pemain Persikabo juga nih ya. Di menit akhir justru Noviandani yang bisa menyamakan kedudukan. Ya masalah untuk 90 menit saya bilang yang penting spirit dari pemain Persikabo ini bisa balik dulu. Masalah hasil menang imbang kalah ya ini masih nomor 2 lah untuk saya. Yang penting para pemain Persikabo memiliki jiwa untuk berjuang untuk menang. Itu aja dulu minimal. Dan di pertandingan kemarin lawan Dewa United ya minimal sudah ada pembuktian inilah dari masalah mental. Nanti baru ke masalah hasil harusnya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi untuk Persikabo yang penting bisa kembali lagi ya jiwa spiritnya untuk bisa meraih 3 poin. Ini yang paling penting untuk Persikabo. Ya, jadi tetap semangat untuk Persikabo 1973. Lalu next ya ada Persebaya Surabaya dengan Borneo. Ini pertandingan menurut saya cukup seru ya karena kedua tim bermain cukup bagus. Kedua tim bisa banyak juga menciptakan peluang dan kalau dilihat perbedaan dari kedua tim ini ya jelas di masalah kreativitas serangan. Ya saya sudah beberapa kali bilang kalau sebetulnya untuk Persebaya Surabaya di kreativitas serangan di sektor tengah itu jauh lebih baik daripada Borneo. Karena Borneo ketika kehilangan Bustos ini seperti masih up and down di sektor tengah. Ya, Borneo FC memang lebih bagus di sektor sayap. Permainan cepatnya Terence Buhiri, Stefano Lillipali memang cukup berbahaya. Tapi ya
menurut saya hasil yang kurang memuaskan untuk Borneo lawan Persebaya Surabaya itu karena sektor tengahnya nggak bisa mengimbangi sektor tengahnya Persebaya. Sedangkan Persebaya di sektor tengahnya ini sangat bagus, sangat solid. Jadi untuk masuk ke sektor pertahanan Borneo dari sektor tengah ini bisa dimanfaatkan oleh pemain Persebaya. Jadi kreativitas serangan dari pemain Persebaya ini terlihat lebih banyak daripada Borneo. Di pertandingan kali ini justru permainan Terence Buhiri terlihat lebih banyak menjadi salah satu lini yang menjadi penyerangan utama ya. Tapi ya sebetulnya Terence Buhiri ketika masuk melakukan skill individu, ya gol bunuh dirinya Kandaimu lah itu. Yaitu seperti memberikan crossing tanpa melihat ada siapa di pemain tengahnya Borneo FC. Jadi seperti itu terus sebetulnya penyerangan-penyerangan Borneo FC yang menurut saya sudah mulai bisa ditebak oleh pertahanan Persebaya. Ya kreativitasnya sebetulnya nggak ada sama sekali untuk Borneo FC di pertandingan kali ini. Lebih cenderung bermain dari sektor sayap lalu memberikan crossing. Seperti itu terus, gak ada kreativitas. Ini yang mudah diantisipasi menurut saya dari sektor belakangnya Persebaya. Sedangkan Persebaya Surabaya ketika membangun serangan, kalian bisa lihat gol yang tercipta dari Bruno. Itu kreativitas serangan yang cukup bagus. Catur yang memberikan overlap ke depan, memberikan kerjasama dengan Yamamoto, lalu memberikan passing ke tengah, ya. Lalu ada Zevalente yang memberikan passing terusan dan di sini Bruno bisa memberikan gol. Itu bukti kalau memang kreativitas serangan Persebaya nggak hanya mengandalkan sektor sayap, tapi pemain tengah juga ikut berkontribusi. Inilah yang belum dimiliki dari Borneo FC. Lalu gol kedua dari Zevalente itu juga umpan cantik dari Catur. Ya, ini kembali lagi di masalah kreativitas serangan. Untuk Persebaya Surabaya di gol pertama itu dari passing-passing cepat. Gol kedua dari passing long ball. Jadi memang murni ya, kreativitas serangan Persebaya Surabaya ini lebih ada daripada Borneo. Ya, jadi ini masalah kreativitas serangan juga nih. Ya, gol bunuh dirinya Kandaimu juga terbukti kalau Borneo FC belum bisa memberikan gol dari kreativitas serangan karena memang belum maksimal kreativitas serangan dari Borneo. Ya, jadi untuk kemenangan ini saya bilang Persebaya Surabaya ini berhasil melewati tantangan karena Borneo FC ini juga penampilannya cukup bagus dan akhirnya Persebaya Surabaya bisa menciptakan kemenangan dengan kemenangan yang menurut saya sempurna. Golnya cukup bagus, permainannya bagus, gak mengandalkan individu pemain ya. Lalu untuk passing-passing cepat juga lebih terlihat di pertandingan kali ini. Bruno juga minimal masih bisa memberikan kontribusi gol ya. Positioning Bruno bagus ya, ini yang saya harapkan ya. Kalau sektornya Bruno juga bisa seperti sektornya Catur dengan Yamamoto. Saya berharapnya ya Bruno dengan Reva Adi juga sama seperti sektor kanannya Persebaya. Ini yang saya harapkan ya. Jadi semangat untuk selamat ya untuk Persebaya Surabaya yang meraih 3 poin. Sedangkan untuk Borneo FC ya Wistra harus ada evaluasi karena sektor tengah dari Borneo FC ini sama sekali nggak hidup kemarin bertemu dengan Persebaya yang notabene di sektor tengah juga sangat solid. Ya ini ada evaluasi harusnya dari Wistra ya. Jadi tetap semangat untuk Borneo FC. Lalu next ya ada PSS Sleman dengan PSM Makassar ya. Ini akhirnya imbang 1-1. Jadi terlihat ya kalau di sini ya pemain tengah menjadi salah satu pembeda di kedua tim. Di sini PSM Makassar bisa unggul dulu gol dari Sayuri, lalu Vizcara juga golnya cukup bagus ya, itu salto dan bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tapi yang paling penting adalah di babak kedua ya. Di babak kedua sangat terlihat jelas kalau sebetulnya bangku cadangan dari kedua tim ini sama-sama nggak seimbang dengan pemain inti. PSS Sleman ini juga sama, sebetulnya di bangku cadangan nggak banyak memiliki opsi. PSM Makassar juga sama, di babak kedua nggak terlalu banyak ada opsi untuk ya mendukung ke sistem permainannya. Jadi sebetulnya di babak kedua ya untuk PSS Sleman sebetulnya lebih bisa menjaga efektivitas serangan. Tapi untuk PSM Makassar justru di babak kedua seperti gak optimal lagi seperti di babak pertama. Ya, penampilan Adilson juga ini ada satu peluang emas ya sebetulnya di babak pertama, tapi justru ya saya kurang tahu pemikiran Adilson itu gimana ya, karena posisinya sudah sangat sempit tapi justru seperti ingin melewati Pintus gitu ya, tapi justru malah goal kick. Ya ini kembali lagi ke kualitas Adilson. Kalau masalah pergerakan tanpa bola ya saya kira
Adilson cukup oke. Cuma perlu diketahui kalau di sini Everton ini posisinya bukan sebagai pemain depan, tapi juga sebagai promotor serangan. Yang artinya pergerakan tanpa bola Adilson sebetulnya nggak harus terlalu banyak. Ya harusnya Everton yang lebih banyak membuka ruang daripada Adilson. Karena kalau Adilson membuka ruang, nggak ada target man-nya lagi di sektor depannya PSM. Karena Everton fungsinya bukan sebagai pemain depan doang, tapi juga sebagai penggantinya Pluim. Jadi sebetulnya menurut saya jangan terlalu banyak membuka ruang untuk Adilson, karena yang dibutuhkan Adilson kan untuk menciptakan gol. Sedangkan untuk membuka ruang saya bilang tinggal Kenzo, Duo Sayuri, ya maupun Ananda Rehan, paling seperti itu. Kalau untuk Adilson saya kira harusnya bisa lebih banyak stay di posisinya dia sendiri gitu. Ya ini hanya evaluasi sedikit saja untuk PSM Makassar permainannya Adilson. Untuk PSS Sleman saya kira ya sudah nggak ada pilihan lagi ya. Jadi di sini ya Yeven bermain, lalu Ricky Dwi ya ada 2 peluang yang kena tiang. Ya ini Ricky Dwi juga bagus ya bermain sebagai pemain pengganti, langsung bisa memberikan peluang ya. Memang pertahanan PSM Makassar ya untuk masalah passing long ball yang menyilang ini berapa kali bisa dimanfaatkan untuk pemain PSS Sleman ya. Jadi paling ada evaluasi juga di lini pertahanan PSM Makassar. Semoga nggak terlalu banyak miskomunikasi untuk masalah bola-bola tinggi ya antara Yuran dengan Erwin Kutawa ya, ataupun dengan ya Sayuri gitu ya. Ini semoga nggak terlalu banyak miskomunikasi ya. Jadi menurut saya ini pertandingan yang ya menurut saya sudah cukup layak ya untuk kedua tim, karena PSS Sleman juga performnya sedang cukup bagus. Untuk PSM Makassar juga sebetulnya di babak pertama tampil oke, tapi di babak kedua memang ya terlihat ya seperti ya di bangku cadangan memang nggak terlalu banyak pilihan lagi di sektor tengah, bukan di sektor sayap ya, tapi di sektor tengah ini ya. Jadi untuk PSM Makassar ya dengan PSS Sleman tetap semangat ya, semoga di pertandingan ke depan bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Lalu next ya ada Barito Putra dengan Persis Solo ya. Di pertandingan kali ini Barito Putra bisa memperoleh 3 poin ya. Tentu saja kalau berbicara dari skema permainan kalian bisa lihat kalau Persis Solo dengan hasil inkonsisten ya, karena skema penyerangannya belum ada, masih sedikit oportunis, masih mengandalkan CDB ataupun Mesidoro yang jika dimainkan ya. Ini yang saya bilang kalau ya Medina harus ada evaluasi untuk permainan Persis Solo yang seperti ini. Ini jelas ada hasil yang minor nih dari permainan Persis Solo seperti ini dari penyerangannya. Sedangkan untuk Barito Putra dari masalah pertahanan, lini tengah, penyerangan ini nggak ada masalah. Ya untuk masalah kemenangan ini saya bilang ya ini bukti dari kekonsistenannya Barito Putra. Memang kemarin kalah lawan Bali United, tapi kalau berbicara dari skema permainan, saya bilang Barito Putra tetap konsisten. Sedangkan Persis Solo walaupun kemarin ada kemenangan gitu ya misalkan, tapi saya bilang cara permainannya belum konsisten. Walaupun misalkan menang lawan Bali United lah, tapi secara skema permainan sebetulnya belum konsisten. Makanya hasilnya setelah itu mengalami 2 kekalahan beruntun ya. Ini 2 pertandingan terakhir justru Persis Solo nggak memperoleh kemenangan sama sekali. Jadi artinya ada tanda tanya di masalah penyerangannya Persis Solo dan juga sektor belakang. Ya inilah yang saya sudah beberapa kali katakan, kalau Medina harus juga melihat kalau penyerangannya ini masih sedikit oportunis, masih sedikit mengandalkan individu pemain. Sedangkan untuk Barito Putra, ya individu pemain dengan skema permainan ini sama-sama berimbang. Jadi ya hasil konsisten dari Barito Putra ya terbukti lebih baik daripada Persis Solo. Ini di masalah skema permainan. Ya, jadi untuk Barito Putra saya kira ya nggak ada masalah di pertandingan kali ini ya. Bisa banyak menciptakan peluang juga dari kreativitas serangan. Ya pemain tengah juga banyak kreativitas untuk ke sektor sayap, sektor belakang juga bermain cukup bagus, sangat rapat, sangat solid ya. Jadi nggak ada masalah untuk Barito. Tinggal di Persis Solo inilah di semua lini hampir ada PR, di sektor belakang ada, di sektor tengah ada, apalagi di sektor penyerangan ya. Ini tugas berat ini menurut saya dari Medina kalau ingin membawa Persis Solo bisa masuk ke segmen papan atas. Karena kalau dilihat dari komposisi pemainnya Persis Solo kan saya sudah beberapa kali bilang kalau pemain Persis Solo ini layak sebagai konsisten pesaing di liga atas seperti Barito Putra gitu. Ini sangat layak Persis Solo. Tapi kalau permainan di pelatihnya Medina seperti ini ya
ya sangat terlihat kalau Persis Solo belum bisa mencapai ke segmen papan atas. Sedangkan Barito Putra sejauh ini didukung dari kestabilan skema dengan kualitas pemain. Makanya ya Barito Putra justru yang sekarang masih aman ya bersaing di zona papan atas. Ya, jadi ini ya saya kira tinggal evaluasi aja di Persis Solo. Kalau Barito Putra tinggal konsisten. Ya, jadi selamat untuk Barito Putra yang meraih 3 poin, dan untuk Persis Solo tetap semangat. Semoga untuk Medina ada evaluasi yang serius. Ya, jadi tetap semangat untuk Persis Solo. Terima kasih, semoga bermanfaat ya video review ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.